damai di hati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi pada hari ini, Kamis tanggal 2 November tahun 2023. Saya imani percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita isi hari ini dengan kembali belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Di hari Kamis tanggal 2 November ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus mempercayakan kami lagi boleh hidup, bergerak, dan bernafas di hari yang baru ini, di bulan yang baru ini, dalam keadaan diberkati. Terima kasih banyak ya Bapa Surgawi. Saat ini sebelum kami akan menunaikan tugas pekerjaan kami rindu diisi oleh terang firman Tuhan. Tuntun bimbing kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus bagi kami, untuk kami pakai, pegang, dan kami ejawantakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengar dan sambut Tuhan, ampuni dan kasihani dalam nama Yesus Kristus. Bersabdalah. Amin. Mari bersama-sama kita membuka bagian bacaan Alkitab dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Amos pasal 3 ayat 6. Amos pasal 3 ayat 6, demikian bunyinya. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota, dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota, dan Tuhan tidak melakukannya? Itulah dalam kitab Amos pasal 3 ayat 6. Hanya satu ayat saja, dan marilah kita dengarkan renungan harian keluarga ini dengan judul Bunyi Sangkakala untuk Introspeksi Diri. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, para penjaga yang berada di atas tembok kota bertugas untuk mengawasi pergerakan dari luar. Jika ada musuh yang datang, mereka akan meniup sangkakala sekeras-kerasnya, sehingga para petinggi kota dan penduduk dapat menyiapkan diri, entah mereka akan berperang, berdamai, atau melarikan diri. Bunyi sangkakala dalam situasi seperti ini biasanya menimbulkan kepanikan dan ketakutan. Bencana segera datang. Malapetaka akan menghampiri. Di balik semua bencana ada yang datang dari Tuhan Allah. Kehancuran adalah bentuk hukuman. Bukan sekedar kecelakaan, bukan sekedar kesialan, bukan sekedar kekalahan perang, bukan sekedar perubahan peta militer internasional. Tuhan Allah memang mendatangkan kekalahan perang sebagai hukuman. Tuhan Allah sudah menyiapkan bangsa Asyur sebagai alat hukuman atas pelanggaran bangsa Israel. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Allah bekerja dalam peristiwa kehidupan manusia. Dalam hal ini malapetaka yang terjadi di suatu kota, artinya dalam setiap peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, ada kehendak Tuhan Allah yang dinyatakan. Dengan kata lain, ayat ini menjadi seruan bagi bangsa Israel untuk introspeksi diri dan merefleksikan peristiwa yang mereka alami berkaitan dengan panggilan dan keterpilihan mereka serta relasi mereka dengan Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini juga mengingatkan kita untuk introspeksi diri
Apakah kita sudah melakukan hal yang terbaik dan benar di tengah-tengah jemaat dan masyarakat dimanapun kita pergi dan berada? Karena jika datang salah satu dari malapetaka, janganlah kita dan janganlah kira bahwa hal semacam itu dapat terjadi dengan begitu saja dan secara kebetulan. Janganlah menganggapnya sepi dengan mengangkat bahu serta berpikir, apa boleh buat? Tanyakanlah pada diri kita, apa artinya malapetaka itu? Apa yang dimaksud Tuhan Allah? Sebab semuanya itu tidak akan terjadi di luar kendali Tuhan Allah. Karena itu, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah diri dari segala jenis kejahatan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dan 22. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Dan mari kita melakukan yang terindah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa Surgawi, tolonglah kami supaya kami dapat melakukan kehendak-kehendak-Mu dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Selaku umat kepunyaan Tuhan, yang Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Engkau, dan Engkau tetap mengasihi dan menyayangi kami, dan selalu setia dengan kami, walaupun kami tidak setia padamu Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa Surgawi, belajar dari firman Tuhan dalam kitab Amos, kiranya kami ya Tuhan melakukan hal-hal yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan sesama manusia. Dan itu juga memberikan kepuasan batin bagi kami. Dan kami merasa sejahtera dan tentram. Biarlah hidup kami ini Tuhan, kami lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh damai, sukacita, kerukunan, dan tahu membagi, dan tahu menolong, membantu sesama kami manusia, serta mengingatkan kepada rekan, teman, sahabat kami, apabila terjadi hal-hal yang kurang patut yang telah dilakukan. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Sertai kami di sepanjang hari, sepanjang bulan yang baru ini, bulan November. Biarlah Engkau memberkati seluruh warga jemaat kami Maranatha Paselatan, kolom 1 sampai kolom 27. Baik Diaken Penatua, kolom dan Bipra, Tuhan sertai dan Tuhan jaga. Di dalam mereka memberikan suatu inspirasi, nasihat, dan membangun iman jemaat. Tuhan tolong juga seluruh jemaat dan pelayan khusus, perangkat pelayanan gereja Tuhan, agar supaya dalam tugas kerja dan dalam usaha bisnis mereka lakukan dengan penuh sukacita iman. Berikanlah keberhasilan dan kesuksesan bagi mereka sekalian. Dan biarlah mereka mengingatkan ada yang milik Tuhan punya, ada yang tentu dikelola untuk milik kepunyaan keluarga jemaat. Kami berdoa juga ya Tuhan, Engkau kiranya tolong bagi siapapun, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah lewat channel YouTube Maranatha Paselatan, renungan harian ini, semua yang mengikutinya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan tolong. Tentu ada hal-hal yang mereka rindukan, mereka harapkan dan mereka doakan. Setiap hari berseru kepada Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan jawab itu, agar supaya benar-benar mereka merasa sukacita dan gembira dan melakukan apa menurut kehendak-kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, bagi yang menderita sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Baik yang dirawat di rumah sakit, bahkan pun yang dirawat di rumah mereka masing-masing.
sembuhkan pulihkan mereka Tuhan. Engkau mendengar doa yang mereka naikkan kepadamu. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan sertai dan Tuhan jaga dan lindungi selalu. Juga dengan badan pekerja Majelis Jemaat Kami Maranatha Paselatan dan juga pelayan khusus badan pekerja Majelis Wilayah Temuan 1, Engkau sertai, dan juga Engkau memberkati badan pekerja Majelis Sinode, perangkat pelayanannya. Engkau juga Tuhan tolong sertai tim multimedia mereka untuk menebarkan dan menaburkan firman Tuhan lewat channel YouTube Maranatha Paselatan ini. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Hindarkan dan jauhkan kami dari segala mara bahaya dan jauhkan kami untuk melakukan kejahatan dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Engkau Bapa dan sesama kami manusia. Dengar dan sambut doa kami ini Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bermohon dan kami bersyukur. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Paselatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.